Yuk kita ceritakan kisah Keong Emas, cerita anak Nusantara dari Jawa Timur. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Galoran. Orang tuanya adalah orang yang terpandang dan disegani di desa. Namun, Galoran suka foya-foya dan bermalas-malasan, menghamburkan harta kedua orang tuanya, hingga mereka tiada. Maka, habislah harta bendanya. Seorang wanita kaya menjadikannya suami. Wanita itu memiliki seorang anak perempuan yang rajin dan pandai menenun bernama Jambean. Jambean yang rajin bekerja itu sering menasihati ayah tirinya agar tidak bermalas-malasan saja. Nasihat itu justru membuat Geloran murka. Beraninya dia menasihati orang tua. Patutkah itu? Geloran marah. Wanita itu berusaha membela Jambean. Tetapi apa daya, sekarang engkau harus memilih, aku atau anakmu, ancam Geloran. Hati ibu Jambean sangat sedih mendengar perkataan Geloran. Dia menangis siang malam karena bingung. Suatu hari, dia memanggil anaknya. "Jambean, anakku, kemarilah nak," serunya lirih. Jambean langsung menghampiri ibunya yang tengah bersedih. "Mengapa emak bersedih saja?" tanyanya dengan iba. Maka diceritakanlah rencana Geloran yang berniat mengusir Jambean dari rumah. Dengan sedih, Jambean pun berkata, "Sudahlah, Mak, jangan bersedih. Biar aku yang mengalah. Yang benar nanti akhirnya akan bahagia, Mak," kata Jambean, meyakinkan ibunya. "Aku akan pergi melewati jalan ke bendungan." Dengan sesak tangis, sang ibu mengangguk. Di malam yang gelap dan hujan lebat itu, Jambean pergi meninggalkan rumah. Tak berapa lama kemudian, ibu Jambean yang tak kuasa menahan kesedihan berusaha mencari, tapi tak bisa menemukannya. Ibu Jambean tak bisa menemukan anaknya karena secara ajaib, Jambean telah berubah menjadi seekor siput atau dalam bahasa Jawa keong. Di desa Dadapan, hiduplah dua bersaudara bernama Nyai Sambega dan Nyai Sembadil. Mereka hidup miskin dan bekerja mengumpulkan kayu bakar dan daun talas. Suatu hari, keduanya pergi ke bendungan untuk mencari daun talas. Tiba-tiba, mereka terpanah melihat keong berwarna keemasan di atas batu. "Alangkah indahnya keong ini," seru Nyai Sambega. "Lihatlah, kulitnya indah berwarna keemasan. Aku ingin memeliharanya," katanya lagi. "Ia sangat indah, kita bawa pulang saja dia," sahut Nyai Sambadil. Maka dipungutnya lah keong tersebut untuk dibawa pulang. Mereka meletakkannya di dalam tempayan tanah liat di dapur rumah. Semenjak itu, kehidupan mereka berubah, terutama setiap pulang dari bekerja. Di dapur selalu tersedia lauk dan rumah berubah menjadi rapi dan bersih. Nyai Sambega dan Nyai Sembadil merasa heran dengan keadaan itu. Mereka berencana untuk mencari tahu siapakah yang melakukan semua itu. Suatu hari, seperti biasa, mereka berangkat kerja, tetapi sebenarnya mereka hanya berpura-pura pergi. Setelah agak jauh dari rumah, mereka kembali menyelinap ke belakang rumah menuju dapur. Dari dapur terdengar suara seseorang sedang memasak. Kedua nyai itu sangat terkejut saat melihat seorang gadis cantik keluar dari tempayan tanah liat tempat keong emas peliharaan mereka.
Tentu dia adalah jelmaan dari keong emas itu, bisik Nyai Sambega. Ayo kita tangkap sebelum dia berubah lagi menjadi keong emas, bisik Nyai Sembagil. Dengan mengendap-endap, mereka masuk ke dapur lalu ditangkaplah gadis yang sedang memasak itu. Keong emas yang menjelma menjadi jambean awalnya takut, tetapi akhirnya bisa tentang siapa gerangan kamu nak, desak Nyai Sambega penasaran. Apakah kamu bidadari? Tanyanya lagi. Bukan, saya manusia biasa. Saya diusir oleh ayah tiri saya sehingga saya menjelma menjadi keong, sahut jambean tertunduk. Kedua nyai itu terharu mendengar cerita jambean. Apalagi melihat ketekunan gadis itu dalam bekerja dan kebaikan hatinya. Akhirnya, keong emas diangkat sebagai anak. Sejak itu, keong emas membantu keduanya itu dengan menenun-tenunannya sangat indah dan bagus, sehingga terkenal sampai ke seluruh negeri. Karena hasil tenunan itu juga, keduanya tersebut menjadi bertambah makmur. Tenunan jambean yang indah itu terkenal sampai ke ibu kota kerajaan. Sang raja muda sangat tertarik dengan tenunan buatan jambean hingga raja memutuskan untuk melihat sendiri proses pembuatannya dan pergi meninggalkan kerajaan dengan menyamar sebagai saudagar kain. Akhirnya, tahulah raja perihal keong emas itu. Raja tak hanya terpikat dengan keindahan tenunannya, tetapi juga terpesona dengan kecantikan jambean. Raja memerintahkan kedua nyai untuk membawa jambean ke istana dan hendak meminangnya menjadi permaisuri. Betapa senang hati kedua nyai itu. Karena ketekunan dan ketabahannya, jambean dan kedua nyai itu kini hidup bahagia di istana raja. Sampai di sini dulu ya semua kisah tentang keong emasnya. Jangan lupa dengarkan lagi kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.